Halo ya, poster peringatan darurat akhirnya ya, menimbulkan gejolak hanya pada mahasiswa, dan itu mahasiswa sangat sadis merusak infrastruktur yang dibangun dari katanya hutang, sekarang dihancur leburkan ya. Itukah yang dia mengatakan di jalur yang benar, demokrasi yang benar, sementara berapa yang dibangun dihancurkan dengan sia-sia, yang dibangun 10 tahun dihancurkan dengan sia-sia, yang dibangun 20 tahun dihancurkan dengan sia-sia, hanya karena kata-kata dari atau narasi dari Mata Najwa atau Najwa Shihab ya. Hal yang bodoh, sangat bodoh. Dan sekarang apa hasilnya? Apa hasilnya? Lihatlah, bukan karena Anies, bukan karena Ahok, bukan karena Kaisang ya, katanya seperti, tapi karena Anies. Lihatlah, dengan didukung seperti itu, Anies merengek-rengek, mengemis-ngemis. Kita sudah tahu, saya menyebutnya Anies itu adalah budak politik ya. Tahu artinya budak politik ya? Mengorbankan kepentingan negara ya, untuk kepentingan kekuasaan. Ini ciri khas Anies ya. Cobalah dulu huru hara pilkada DKI ya. Rakyat dihujat, dibenturkan dengan agama ya. Rakyat divonis ya, kalau tidak memilih Anies atau mendukung Anies tidak disolatkan di masjid. Sebetulnya saya tertawa pada saat itu. Zaman dulu belum ada masjid, belum ada musola, kita terbiasa mensolatkan jenazah itu di rumah. Kenapa sekarang heboh? Kenapa takut? Ya sholat di rumah, disolatkan di rumah. Kalau tidak boleh dimakamkan di tanah Jakarta, ya biarkan saja, biar di atas saja. Kalau bisa ya dikremasi. Nah, itu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Anies ketika pendukungnya melakukan seperti itu, relawannya melakukan seperti itu ya, politik identitas, diam. Anies diam. Hari ini porak-poranda karena relawannya yang nama Najwa Shihab membuat narasi seperti itu ya. Sekarang mahasiswa mengikutinya, hanya mahasiswa, bukan rakyat ya. Mahasiswa itu secuil dari semua penduduk Indonesia loh. Tidak boleh, tidak bisa seperti itu ya. Masyarakat Indonesia diam ya. Dia tidak menginginkan Presiden Joko Widodo untuk turun. Apapun yang terjadi tidak menginginkan itu, karena kedaulatan adalah kedaulatan rakyat. Joko Widodo dipilih oleh rakyat, bukan oleh partai. Kalau hari ini mahasiswa menuntut untuk turun ya, artinya mahasiswa lah yang merusak demokrasi pada hari ini, bukan Joko Widodo gitu. Nah, apa yang kamu bilang pahlawan? Tidak ya, bukan pahlawan. Karena apa? Seorang pahlawan tidak pernah merusak barangnya, tidak merusak negaranya. Hari ini mahasiswa merusak semua yang dimiliki oleh rakyat. Itu milik rakyat loh. Katanya membangun itu dari uang rakyat. Kan begitu. Nah, dan apa yang dilakukan oleh Anies? Sibuk mencari kekuasaan, kesana kemari menawarkan dirinya, siapa yang mau, partai mana yang mau, kan begitu. Nanti bisa kita itu join keuntungan seperti di Jakarta
Intinya apa? Menguras hasil yang diperoleh negara ini untuk kepentingan kekuasaan. Ya. Porak-porandanya yang mendukung Anies, ya, diwakili oleh Najwa Shihab. Ini Najwa Shihab loh ya. Sebetulnya Najwa Shihab inilah yang merupakan pelopornya, ya. Penyebab kerusuhan di mahasiswa, bukan di Indonesia ya, di mahasiswa itu adalah Najwa Shihab, ya. Narasinya yang blunder menurut saya. Kenapa saya katakan blunder? Dia mengatakan baru 1 hari sudah direspon oleh DPR. Sekarang responnya adalah mendukung pemerintah. Kalau tidak mahasiswa bergerak, pasti tidak akan terjadi seperti itu. Kalau sudah bergerak dan sudah diikuti, mengapa masih berlanjut? Nah, ini yang dipertanyakan. Berarti bukan itu permasalahannya, ya, bukan itu permasalahannya. Lagi-lagi adalah permasalahannya ingin menurunkan Joko Widodo. Siapa orang yang ingin menurunkan Joko Widodo? Adalah orang-orang yang dirugikan kehidupannya, merasa dirugikan penghasilannya. Itu saja. Siapa yang dirugikan oleh penghasilannya? Yaitu, ya, orang-orang yang bekerja di tambang, ya, orang-orang yang bekerja di tambang itu yang dirugikan. Dan mereka memiliki anak yang sekarang berada di mahasiswa, itu yang merasa dirugikan. Kemudian, ya, yang merasa dirugikan siapa lagi? Orang yang memiliki mobil. Karena apa? Karena tidak ada subsidi untuk BBM. Paham kan? Paham kan? Yang memiliki mobil siapa? Yang menggunakan BBM siapa? Orang yang bermobil. Berapa rakyat yang memiliki mobil? Rakyat kecil hanya memiliki sepeda motor. Paling mentok tuh 3 liter. Itu kalau diisi penuh, ya, atau diisi 3 liter. Sehari-harinya ya bukan 3 liter, ya cukup 15.000, 20.000. Udah. Untuk mobil bisa enggak uang 20.000 untuk menggerakkan mobilnya? Nah, ini orang-orang seperti inilah yang sebetulnya mengatasnamakan rakyat. Sekali lagi, saya tidak terwakili rakyat, ya, yang dilakukan demo mahasiswa. Ya. Orang-orang yang bekerja di Blok Mahakam, orang-orang yang bekerja di Freeport, orang-orang yang bekerja di Blok Rokan, ini marah. Anak-anaknya yang marah, ya. Dia tidak bisa marah diwakili oleh anaknya, kan seperti itu. Dan orang-orang ini berkumpul, anak-anak ini berkumpul. Salah satu contoh yang paling nyata, ya, Macicar Muchtar, anaknya Iqbal, ya. Dia kan nikah siri tanpa izin, ya. Nikah siri itu kepentingannya dia. Untuk apa? Melampiaskan nafsu, ya, dengan Murdiono dan menghasilkan anak. Dan cara melampiaskan nafsunya yaitu dengan cara yang sah, kan seperti itu. Nah, jadi apa? Ya sepertilah akhirnya dia tidak diterima di keluarga Murdiono, sakit hati. Itu contoh yang paling nyata. Banyak seperti itu. Jadi menurut saya hari ini adalah demo mahasiswa bukan mewakili rakyat, tetapi mewakili orang-orang yang terkena aturan Joko Widodo. Itu saja. Dan dia meminjam tangan anaknya untuk melakukan demo atas nama rakyat. Dan yang diuntungkan adalah Anies. Dan Anies seperti biasa, dia adalah budak politik. Demikian menurut saya.